Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh pondok pesantren Jinil Hasan Genggong, yakni Al Mukarrom Kiai Haji Muhammad Hasan Taufiq Allah. Semoga dimudahkan segala urusan dan semoga disehatkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati Rektor Unjah dan selaku penanggung metode ABZ Aksi Belajar Cerdas, yaitu Bapak Dr. Abdul Aziz MAG. Dan tak lupa pula orang tua saya yang disebutkan, orang tua saya itu yang telah mendoakan anaknya semoga menjadi anak yang sukses, dan tak lupa pula kepada dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran yakni Ibu Nur Fatimah, semoga sehat selalu, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman seperjuangan. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab, Prodi Ekonomi Syariah kelas 2A. Terus kali ini saya mau mempresentasikan hasil peta konsep yang telah kami buat. Yang pertama di sini yang pertama kita akan menjelaskan tentang Al-Qur'an. Nah, kita telah banyak mengetahui bahwa Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Bahkan ada yang menyebut sebagian ulama kitab suci kalamullah itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat melalui wahyu yang diperantarai oleh malaikat Jibril. Nah, itu pengertian Al-Qur'an. Terus yang kedua yaitu fungsi. Fungsi Al-Qur'an di sini ada yang saya tulis, ada 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi Al-Qur'an adalah menjadi bukti kebenaran bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Allah dan Allah adalah Tuhan Esa, itu Tuhan yang sebenarnya dan nyata. Terus yang kedua adalah menjadi petunjuk untuk seluruh umat. Nah, Al-Quran ini kitab suci yang keempat setelah Zabur, Taurat, Injil. Nah, Al-Quran ini kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, tujuan diturunkan Al-Quran itu supaya manusia menjadi hal yang lebih baik dan jalan kepada jalan yang benar, kepada jalan yang lurus, karena pada dasarnya manusia memang membutuhkan bimbingan. Nah, antara lain bimbingannya adalah ketika tidak menemukan bimbingan seorang guru, setidaknya bimbingan kepada alam. Itu alam misalkan ada Al-Quran juga gitu. Terus fungsi yang kedua adalah sebagai mukjizat. Nah, ini sebagai mukjizat sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pengertian tadi bahwa Al-Quran ini memang menjadi mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat sebagai hidayah kepada umat manusia dan Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga adalah sejarah. Nah, ada sejarahnya juga bagi Al-Quran ini. Yang saya sebutkan di sini sejarahnya ada 3 periode yang saya sebutkan ya. Lalu yang pertama yaitu pada periode pertama yaitu adalah Nabi Muhammad pada awal turunnya wahyu itu belum dilantik menjadi rasul. Nah, pada saat itu pertama kali beliau merupakan seorang nabi yang tidak ditugaskan untuk menyampaikan wahyu-wahyu diterimanya. Jadi pada periode pertama ini adalah nabi memang tidak dilantik sebagai rasul. Jadi sudah dilantik atau ditunjuk sebagai orang yang telah memberikan wahyu kepada umat-umatnya. Terus periode yang kedua itu adalah ini pada sejarah Al-Quran berlangsung pada 8 atau 9 tahun, yaitu di mana terjadi pertarungan hebat antara gerakan Islam dan Jahiliyah, gerakan oposisi terhadap Islam menggunakan secara dalam sistem dan menghalanginya. Terus yang ketiga itu adalah periode yang ketiga adalah dakwah Al-Quran telah memutuskan suatu prestasi benar karena penganutnya telah dalam hidup bebas melaksanakan ajarannya. Jadi itu berlangsung. Terus yang keempat adalah nama-nama lain dari Al-Quran. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran ini adalah ada 6. Yang pertama Al-Kitab, Al-Huda, Al-Furqan, Ar-Rahman, Ar-Ruh, dan As-Syifa. Mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan membuah hasil bagi diri saya pribadi dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video saya ini. Nah,
Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.